Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk para peserta latihan dasar kepemimpinan siswa SMK Aswada Cilegon tahun 2021. Semoga pada kesempatan hari ini anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu senang, lalu bahagia, walau dalam keadaan apapun ya. Baik anak-anak, hari ini perkenalkan nama Bapak mungkin sudah tahu sebenarnya ya. Nama Bapak Anas Hidayat Leskom, tanggal lahirnya Serang 4 Januari 1991. Kemarin baru ulang tahun. Kalau masih ada yang mengirim kado silakan. Kemudian untuk alamat tinggal, Bapak tinggal di lingkungan Kalendau Barat ya, di Samangraya ya. Kemudian untuk riwayat pendidikan, Bapak pendidikan terakhirnya di S1 ya, di Kompanheria. Kemudian kemarin baru menyelesaikan juga pendidikan profesi guru di Universitas Negeri Malang. Untuk pengalaman organisasi, Bapak dari SMP sudah menjabat sebagai ketua OSIS ya di SMP Negeri 4 Cilegon, kemudian menjabat juga ketua OSIS di SMA Muhammadiyah Cilegon, lalu menjadi Paskibraka Kota Cilegon tahun 2006, kemudian menjadi Duta Wisata dan Budaya Kota Cilegon tahun 2010, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Purna Paskibraka Indonesia Kota Cilegon. Itu sedikit tentang riwayat tentang Bapak ya. Ada yang mau ditanyakan nanti silakan bisa bertanya langsung secara pribadi kepada Bapak. Baik anak, hari ini Bapak akan memberi kalian materi mengenai leadership. Leadership itu apa sih? Leadership itu artinya tentang kepemimpinan. Ya, jadi leadership mengenai kepemimpinan. Nah, sebenarnya ada dua materi yang harus Bapak sampaikan atau yang nanti bisa Bapak sampaikan. Yang pertama tentang kepemimpinan dan tentang pemimpin. Kira-kira apa bedanya sih antara kepemimpinan dan pemimpin atau pemimpin dan kepemimpinan? Ya, dari segi kata agak mirip, namun dari segi makna ini berbeda. Kalau pemimpin berarti orang yang memimpin, ya, orang yang memimpin. Sedangkan untuk kepemimpinan adalah cara dia memimpin, ya, manajerial dan lain-lain. Jadi kalau pemimpin adalah orang yang memimpin, sedangkan kepemimpinan adalah bagaimana dia memimpin. Ya, jelas ya. Kemudian tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan ada beberapa. Kalau di sini ada pertama, kepemimpinan pribadi. Kepemimpinan pribadi ini atau disebut juga personal leadership. Personal leadership ini ya tadi bisa memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri dalam hal apa? Misalnya, kita bisa nggak sih mengatur diri kita untuk bisa mengikuti aturan, datang tepat waktu, dan lain-lain. Kemudian ada kepemimpinan non-pribadi atau non-personal leadership. Ini terdiri dari kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter itu apa? Kepemimpinan otoriter itu kepemimpinan yang memaksakan kehendak dari pemimpinnya. Ya, jadi tidak ada alasan lain, jadi harus diikuti. Kemudian ada kepemimpinan yang demokratis. Kepemimpinan yang demokratis itu kepemimpinan yang berdasarkan berbagai macam saran ya. Saat ini Indonesia menganut kepemimpinan yang demokratis. Kemudian ada kepemimpinan kebapaan atau paternalistis. Ini jadi kepemimpinan mungkin bisa disebut dengan kepemimpinan yang merangkul ya atau mengayomi. Ya. Nanti bisa anak-anak baca, mungkin akan dibagikan oleh pengurus OSIS ya. Kemudian kepemimpinan bebas apa maunya. Jadi bebas saya terserah dia mau kayak gimana. Kemudian terakhir kepemimpinan yang lainnya juga masih banyak ya. Nanti anak-anak bisa dibaca di sini. Kemudian kalau
Sifat-sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin menurut ajaran Islam, yang pertama apa? Sidik. Sidik itu benar, berarti jujur dalam perkataan dan perbuatan. Kemudian amanah, dapat dipercaya. Jadi seorang pemimpin itu perkataannya harus dapat dipercaya dan bisa memegang amanah dengan baik. Kemudian tablik. Tablik itu menyampaikan, dapat menyampaikan suatu informasi secara baik dan benar. Kemudian fatona. Fatona itu artinya cerdas, memiliki kelebihan, mengatur tindakan, dapat menyelesaikan suatu permasalahan, dan dapat memiliki pemikiran yang lebih dari anggota lainnya. Jadi ada sidik, amanah, tablik, fatona. Ya. Sifat-sifat pemimpin yang tidak boleh dimiliki seorang pemimpin. Yang pertama, hizib atau suka bohong. Kemudian hianat, jika dipercaya dia berdusta atau tidak dapat dipercaya. Kemudian hitman, menyembunyikan. Ini menyembunyikan informasi yang harus orang tahu tapi disembunyikan. Ya. Kemudian baladoh. Baladoh ini artinya bodoh. Kalau pemimpin itu nggak boleh bodoh, ya harus pintar karena dia memimpin banyak orang. Jadi ada hizib, hianat, hitman, baladoh. Untuk asas kepemimpinan, ini pertama ada asas tentang ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, asas tina ngarso suntulodo. Asas yang ketiga, ing madya mangun karso. Asas yang keempat, tuturi handayani. Asas yang kelima, selalu waspada, selalu mengawasi dan berani memberi koreksi kepada bawahan. Keenam adalah sederhana. Itu ya. Jadi yang pertama, pemimpin itu harus bisa, bukan harus bisa, memang harus mempercayai tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ya, harus percaya Tuhan dulu. Karena kalau udah percaya Tuhan, dia pasti akan baik, pasti akan terhindar dari keburukan, ya intinya gitu. Dan akan bisa menjadi suri tauladan bagi orang banyak. Asas yang berikutnya ini nanti bisa kalian baca juga ya. Ini tentang kepemimpinan. Tugas pemimpin. Apa sih tugas dari pemimpin itu? Yang pertama, mengantarkan atau mengarahkan. Mengantarkan atau mengarahkan ini adalah contohnya gini. Yang namanya pemimpin itu harus bisa mendampingi bawahannya untuk mengarahkan agar mencapai suatu tujuan. Itu tugas pemimpin salah satunya. Kemudian mengetuai. Mengetuai ini dalam artian ketika ada sesuatu hal yang memang harus diselesaikan, pemimpin ini bisa memberi arahan, mengomandoi. Kemudian ketiga, mempelopori atau merintis. Mempelopori ini pemimpinnya harus bisa mempelopori dalam hal apapun ya, dalam hal kebaikan tentunya. Ya, jadi mau ada kegiatan apapun di sekolah misalnya, yang penting baik, dia bisa mempelopori untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian pemimpin juga harus bisa memberi petunjuk, nasihat, dan tua. Jadi jangan sampai pemimpin tidak bisa mengerti, memberi petunjuk kepada yang dipimpinnya. Kemudian memberi bimbingan, pemimpin juga bertugas untuk memberi bimbingan kepada yang dibimbingnya atau yang di bawahnya. Gimana caranya dia yang di bawahnya bisa menjadi lebih baik atau bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian tugas pemimpin yang berikutnya, membina untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota. Jadi pemimpin juga harus bisa membina agar anggotanya memiliki pengetahuan dan keterampilan. Kemudian pemimpin juga harus bisa menggerakkan. Jadi kalau pemimpin nggak bisa menggerakkan, khawatirnya bawahannya tidak bisa mengikuti kerja pemimpin. Jadi harus bisa menggerakkan hatinya, menggerakkan yang lainnya seperti itu ya. Kemudian tanggung jawab pemimpin. Tanggung jawab pemimpin ini sebenarnya nanti akan ada pada diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, dan nanti yang terakhir akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat nanti oleh Tuhan yang Maha Esa. Jadi ada 5 ya, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
Nah, ini juga akan menjadi sangat penting nih. Pemimpin itu harus bisa juga, pertama yang harus bisa dilaksanakan pemimpin adalah mengetahui semua karakteristik bawahannya. Kenapa harus bisa mengetahui? Ya, soal karakteristik harus juga mengetahui kemampuannya seperti apa. Jadi ketika kita mengetahui karakteristik, kemampuan dari seluruh bawahan kita akan bisa memaksimalkan apa yang sedang ingin kita capai. Jadi nggak asal-asalan milih, ya. Jadi menempatkan seseorang pada tempat yang memang mereka kuasai, bukan berarti faktor kedekatan dan lain-lain. Pemimpin juga harus bisa bersifat atau bersikap profesional. Jadi pemimpin jangan sampai misalnya dia dalam keadaan sedang sakit, sedang terluka hatinya misalnya, terus terbawa dalam organisasi yang dia pimpin. Jadi pemimpin itu harus profesional. Kemudian pemimpin juga harus peka, melihat keadaan bawahannya seperti apa. Ya, apa ada yang sedang sakit, atau ada yang sedang kesusahan. Ya, jadi jiwa sosialnya harus besar juga, ya. Terus pemimpin yang baik juga harus bisa mencontohkan tindakan yang baik. Ya, jangan sampai dia hanya bisa memerintah tapi tidak bisa mengaplikasikan apa yang dia ucapkan. Itu juga hal yang menjadi sangat penting. Ya. Kemudian pemimpin juga harus bisa merangkul semua elemen. Ya, baik yang dipimpinnya atau di luar daripada kepemimpinannya. Kalau bicara dengan OSIS, misalnya OSIS itu akan berhubungan dengan sekolah, dengan guru, mungkin suatu ketika dengan masyarakat luar, itu juga harus dimiliki oleh pemimpin. Kemudian dalam menghadapi berbagai masalah, tentunya dalam suatu organisasi nanti yang namanya organisasi itu pasti akan selalu ada yang disebut masalah. Nah, gimana caranya pemimpin ini bisa mengatasi masalah tanpa meninggalkan masalah yang baru? Ya, jadi dinamika kepemimpinan atau dinamika berorganisasi itu akan sangat banyak karena organisasi merupakan kumpulan daripada banyak pikiran. Tuh ya, nah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan dalam kegiatan leadership ini. Bapak nggak bisa buka tanya jawab ya karena sifatnya online dan online-nya record ya. Jadi nanti mungkin kalau ada yang mau di-sharing atau mau ada yang ditanyakan bisa bertanya ke OSIS seniornya atau bisa langsung nanti menghubungi Bapak ya. Jadi pesan terakhir mungkin dari Bapak, jadilah pemimpin yang dibutuhkan, jadilah pemimpin terdepan dalam hal kebaikan. Ya, jangan jadikan pemimpin, jangan jadikan jabatan kalian menjadi jabatan yang semena-mena, seenak hati kalian. Ya, jadi pemimpin itu nanti suatu saat akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadilah pemimpin yang baik, jadi pemimpin yang bijak, dan jadilah pemimpin yang menyenangkan. Memang menyenangkan banyak orang susah, tapi ketika kita berusaha dan ikhlas, akan menjadi hasil yang luar biasa. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.